Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita bayangkan bagaimana mungkin sebuah negara tanpa menggunakan pasukan tempur, tanpa menggunakan kekuatan militer, dia mampu menaklukkan negara lain. Cukup hanya dengan melalui perdagangan, investasi, atau bantuan-bantuan finansial lainnya, ia sudah mampu mengubah pemikiran dan mau menuruti apa yang dimau oleh negara tersebut. Cukup dengan perdagangan, investasi, bantuan finansial, maka ia sudah mampu menaklukkan negara lain dan mampu merubah keputusan dari negara tersebut. Inilah seni yang disebut dengan economic statecraft. Dan negara Tiongkok merupakan negara yang paling sering menggunakan strategi ini di dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. Di dalam buku yang ditulis oleh Ming Jiangli yang berjudul China's Economic Statecraft, Co-optation, Cooperation, dan Coercion, mencoba membongkar strategi yang dilakukan oleh Tiongkok yang seringkali digunakan untuk kekuatan diplomasi mereka. Nah, di dalam video ini, kita akan mencoba menelusuri konsep, praktik, hingga dampak terhadap dunia global dari economic statecraft ini. Economic statecraft sering diterjemahkan sebagai sebuah penggunaan instrumen ekonomi, perdagangan, investasi, bantuan finansial, hingga sanksi-sanksi tertentu untuk mencapai tujuan politik tertentu dari suatu negara. Ini bukanlah sekedar persoalan untung rugi di dalam perdagangan, tetapi ini adalah sebuah alat yang mampu mengubah keputusan dari negara lain. Tiongkok sudah lama mempraktikkan strategi ini, sejak Mao Zedong berkuasa hingga saat ini. Namun, setelah terjadi reformasi ekonomi oleh Deng Xiaoping, terutama pasca krisis finansial yang terjadi tahun 2008 lalu, Beijing makin agresif menggunakan strategi economic statecraft ini di dalam mencapai tujuan geopolitiknya. Di dalam buku ini dijelaskan ada 3 strategi utama yang bisa dilakukan di dalam economic statecraft. Nah, adapun strategi yang pertama yaitu yang disebut dengan strategi co-optation. Strategi ini diartikan sebagai sebuah upaya untuk membujuk atau memberi iming-iming kepada para elit politik, elit negara tertentu, atau elit-elit bisnis di dalam suatu negara yang dimana mereka memiliki pengaruh besar di dalam negara tersebut dengan upaya untuk memberikan imbalan ekonomi yang cukup fantastis. Misalnya dengan menawarkan proyek-proyek infrastruktur seperti jembatan, gedung-gedung sekolah, jalan raya, atau proyek-proyek infrastruktur lainnya, yang mana tujuan dari penawaran ini adalah agar negara tersebut mau mengikuti apa yang diinginkan oleh negara tersebut dalam rangka mencapai tujuan geopolitiknya. Nah, yang kedua yaitu yang disebut dengan strategi cooperation. Nah, di dalam strategi cooperation ini, Tiongkok berusaha membangun kemitraan atau kerjasama dalam jangka panjang dengan negara-negara lain yang notabene relatif lebih lemah secara ekonomi maupun secara militer, dan diperkirakan oleh Cina mereka mampu diatur dan ditaklukkan ke depannya. Nah, misalnya dengan melalui kerjasama perdagangan
melalui organisasi-organisasi multilateral yang dibangun oleh Cina, mereka menawarkan perjanjian-perjanjian kerjasama dalam jangka panjang, khususnya di bidang perdagangan, atau dalam hal ini yang sering kita dengar dengan istilah Belt and Road Initiative, di mana hubungan ini menekankan adanya win-win solution atau kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Walaupun pada kenyataannya Cina selalu untung besar dan mitranya selalu dirugikan di dalam setiap hubungan kerjasama ini. Nah, kemudian strategi yang ketiga yaitu yang disebut dengan coercion. Coercion ini atau istilah lainnya yaitu pemaksaan, di mana Beijing bisa melakukan pemaksaan atau memaksa negara lain untuk menuruti apa yang dimau oleh Beijing. Dan strategi coercion ini digunakan ketika ada negara-negara lain yang berusaha menghalangi tujuan atau menggagalkan keinginan dari Beijing. Nah, misalnya mereka bisa menerapkan embargo atau pembatasan impor, boikot, atau dalam bentuk sanksi yang lain seperti larangan mengimpor barang dari negara-negara yang dikenakan sanksi melalui coercion tadi. Nah, contoh nyata yang pernah dilakukan Tiongkok terhadap Filipina ketika produk pisang yang dari Filipina dilarang masuk ke pasar Cina karena Filipina dianggap menghalang-halangi keinginan Cina di Laut Cina Selatan. Nah, di kawasan Asia sendiri, atau khususnya Asia Tenggara, Cina atau Tiongkok mencoba menggabungkan ketiga pilar ini, di mana dia bisa memberikan investasi yang besar pada proyek-proyek infrastruktur, kemudian menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara yang relatif lebih rendah dari Cina, kemudian bisa juga menggunakan tekanan ekonomi bila ada negara-negara yang mencoba menentang keinginan Cina, khususnya terkait dengan Laut Cina Selatan. Nah, Belt and Road Initiative ini adalah contoh paling ambisius dari strategi cooperation ini. Namun beberapa negara menyebutnya ini adalah sebagai debt trap diplomasi atau diplomasi jebakan hutang yang dilakukan Cina kepada negara-negara miskin atau negara-negara kecil. Ini pernah terjadi kepada Sri Lanka ketika Cina memberikan bantuan infrastruktur kepada Sri Lanka dan kemudian Sri Lanka tidak mampu mengembalikan hutang yang diberikan oleh Cina, maka Cina pun mengambil alih pelabuhan yang dibangun dan dibiayai oleh Cina tersebut dan selanjutnya menjadi hak milik dari Cina. Karena Sri Lanka dianggap gagal membayar hutangnya kepada Cina atas proyek tersebut. Kemudian bagaimana strategi economic statecraft ini diimplementasikan kepada negara-negara Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Nah, dalam hal ini Tiongkok sering menggunakan coercion di dalam menghadapi negara-negara seperti Amerika dan Eropa. Seperti pada kasus Huawei yang beberapa tahun yang lalu, kemudian perang dagang antara Cina dengan Amerika, di mana Cina diberikan tarif impor yang besar, yang tinggi terhadap produk-produk Cina yang masuk ke Amerika. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Cina dengan tindakan Amerika tersebut? Maka
Cina pun menerapkan tarif impor yang lebih tinggi terhadap produk-produk yang diimpor dari Amerika. Nah, ini strategi coercion yang dilakukan oleh Cina dalam bidang perang dagang. Lalu termasuk larangan ekspor khususnya mineral rare earth yang diproduksi oleh Cina kepada negara-negara yang eh, mencoba melawan keinginan dari Cina tersebut. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Beijing itu siap menggunakan kekuatan ekonominya untuk melawan negara-negara barat yang selama ini menjadi musuh besar di dalam berbagai sektor dari bidang termasuk ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Nah, hubungan dengan Jepang dan Korea dalam hal ini bagaimana Tiongkok menggunakan strategi economic statecraft ini? Ada kerjasama ekonomi yang besar, tetapi ada juga strategi pemaksaan di dalam menghadapi Jepang dan Korea Selatan. Misalnya ketika Cina melarang warganya untuk berwisata atau berkunjung ke Jepang atau ke Korea Selatan. Ini adalah bentuk strategi yang dilakukan oleh Cina terhadap negara-negara yang menentang Cina di dalam mencapai tujuan ekonomi atau tujuan geopolitiknya. Nah, terlebih ketika di Korea, Amerika membangun instalasi pertahanan yang disebut dengan Terminal High Altitude Area Defense ini, yaitu sistem pertahanan rudal balistik Amerika yang dibangun di kawasan Asia. Nah, tentu bagi Cina ini adalah ancaman bagi militer Cina atau kekuatan Cina di Asia. Dan Korea atau negara-negara yang mendukung keinginan Amerika atau kepentingan Amerika di Asia dianggap sebagai musuh yang harus dilawan atau dilawan dengan menggunakan kekuatan coercion ini atau strategi coercion. Nah, teman-teman sekalian, apakah economic statecraft ini bisa berlaku efektif bagi Cina? Tentu saja di dalam jangka pendek strategi ini sangat efektif. Akan tetapi dalam jangka panjang akan cenderung tidak dipercaya oleh negara-negara yang sempat menjadi mitra karena pengalaman-pengalaman yang tidak menguntungkan bagi negara-negara mitra tersebut yang menyebabkan mereka harus mencari alternatif baru, mencari teman baru, mencari negara-negara yang bisa diajak bekerja sama yang saling menguntungkan atas dasar kepercayaan dan saling menghormati. Nah, dalam jangka panjang Cina bisa jadi ditinggalkan oleh negara-negara yang sudah merasakan dampak negatif dari tiga strategi yang selama ini dilakukan oleh Cina. Nah, akan tetapi selagi Cina masih percaya diri dengan kekuatan ekonominya, masih sanggup menghadapi negara-negara yang ekonominya lebih kuat, maka Cina akan tetap menggunakan strategi ini untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Nah, strategi ini memaksa dunia kemudian harus berpikir lebih jauh lagi, harus berpikir ulang, apakah ekonomi global yang selama ini terjadi masih bersifat netral atau mungkin sudah menjadi arena pertempuran kekuasaan bagi negara-negara yang merasa diri kuat. Apakah ekonomi kita sekarang ini sudah adil bagi negara-negara yang lemah atau negara-negara yang kecil
Economic statecraft inilah yang menantang kita untuk berpikir kembali untuk bagaimana menata kembali tatanan ekonomi internasional yang selama ini dipimpin oleh negara-negara yang kuat secara ekonomi, politik maupun militer. Di dalam buku China's Economic Statecraft ini menunjukkan bahwa ekonomi bisa jadi senjata yang sangat ampuh, bukan kekuatan militer, tetapi kontrak dagang, bantuan ekonomi, bantuan finansial, inilah yang lebih kuat dari kekuatan peluru atau kekuatan militer dari suatu negara. Pertanyaannya adalah apakah strategi ini akan membawa dunia ke masa depan yang lebih adil atau justru akan membawa ekonomi dunia menjadi konflik baru. Nah, semua bertanggung jawab atas bagaimana negara-negara ini merespon. Nah, semua ini akan tergantung pada bagaimana negara-negara yang merasa menjadi korban atau yang merasa diuntungkan dari kebijakan atau dari strategi economic statecraft ini. Nah, bagaimana menurut Anda jika Anda punya pendapat yang berbeda atau punya pandangan yang lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.